Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Anggrek Kepitu. Sahabat anggrek dimanapun berada, pada kali ini kami mau membahas tentang Dendrobium hibrida Gatan Sunray. Sejarah saya punya tanaman Gatan Sunray ini lucu kalau dipikir, karena saya saat itu dipesani teman, Bu, kalau ibu jalan-jalan ke Jakarta atau kemana, pokoknya kalau ibu pas pergi jalan-jalan bisa menemukan Dendrobium Gatan Sunray yang gerombol, tolong Bu, saya dicarikan satu saja. Nah, kebetulan memang saya punya rencana untuk ketemu teman di Taman Anggrek Indonesia Permai. Saya lupa persisnya, yang jelas beberapa tahun sebelum terjadi Merapi meletus. Kebetulan teman yang saya datangi di Taman Anggrek Indonesia Permai tadi punya barangnya dan memang mau dilepas ya. Hanya ada satu yang menurut saya bagus sesuai pesanan. Kemudian saya beli dan saya bawa pulang ke rumah. Teman yang pesan tadi saya tunjukkan, dia tertarik karena waktu itu kan belum ada HP yang bisa nunjukkan kilo gitu ya, jadi belum ada HP yang model canggih kayak gini, belum ada. Begitu dia tertarik, ya sudah, dia bilang, ibu nggak beli juga? Enggak, aku nggak tertarik sih ya. Saat itu memang saya nggak tertarik karena yang dipesan dan menyebutkan nama sambil mengatakan itu hibrida, itu kok saya memang belum ada tertariknya, barangkali karena belum pernah melihat bunganya, jadi belum tertarik. 10 tahun tidak ketemu, kok tiba-tiba kita ketemu ya, ketemunya itu sepele sebetulnya. Saya lewat ke arah alamat yang akhirnya saya datangi, itu saya ingat loh, di sini kan tempat mbak yang pesen tanaman dulu ya, coba deh saya tak datang. Saya ketuk pintu, saya masuk, saya lihat barang-barang yang dulu selalu pesan di saya. Mbak, aku mau lihat tanaman yang dulu selalu pesan di saya untuk indukan-indukan. Oh ya Bu, tapi banyak yang rusak. Loh kenapa Mbak? Ya waktu musibah gempa waktu itu, kemudian ada abu Merapi sampai Jogja juga kan, ada abu dari Gunung Kelut. Oh terus rusak Bu, tapi selain rusak memang sebelumnya sudah saya split. Loh berarti nggak jadi untuk indukan? Belum Bu, belum jadi. Lihat splitannya. Nah, saya ditunjukkan splitannya ya hanya 2 bolep, 3 bolep. Terus saya bilang, Mbak, boleh nggak saya tak minta beli, dalam arti beli untuk splitan 2 ini. Lah kenapa ibu waktu itu nggak beli juga? Ya waktu itu aku belum pernah lihat bunganya, aku nggak tertarik. Nah sekarang aku udah tahu bunganya. Begitu aku tahu bunganya, aku tertarik. Tapi aku juga nggak mau nyari kemana-mana. Memang saya ingin membuktikan waktu mbaknya beli di saya masih nggak barangnya gitu loh. Nah yang saya dapatkan dari mbak tersebut splitannya nih. Tanaman ini kami dapat dari mbak tersebut ya, segini loh besarnya nih ya, ini termasuk yang menggo ini ya, segini nih. Di tempat kami barangkali cocok ya, karena kami rawat di tempat kami sering sekali tumbuh keki, tumbuh anakan. Nah keki tersebut pernah saya split, yang satu saya taruh di dalam dan yang satu splitan lagi ada di sini. Yang ini sengaja nggak saya split seperti apa, ternyata yang tidak saya split malah jadi lebih gede daripada yang ini ya. Jadi saya sendiri juga heran, kok begitu kita taruh di pot malah dia berbunga, dan ini berbunga yang ketiga. Jadi ini sejarahnya dari splitan ini dari tanaman splitan ini dari splitan yang sebelumnya membeli di saya. Pembukunya
anggrek hibrida itu biasanya kalau kena air hujan kan bermasalah, seperti misalnya kena jamur atau kemudian tiba-tiba busuk, tiba-tiba daunnya menguning semua, ya intinya biasanya bermasalah kalau terlalu sering kena hujan. Namun yang kami miliki seplitan ini sangat-sangat tidak bermasalah. Nah, kemungkinan karena kan seplitan ini sudah dari seplitan dan seplitan, mungkin seplitan yang keberapa saya nggak tahu ya. Kan awalnya saya membeli itu kan dari tempat teman di Taman Anggrek Indonesia Permai yang cuacanya panas, dan memang di sana tidak ditaruh di tempat yang teduh, yang tempat yang terbuka hanya paranet saja. Di sana terbiasa kena hujan, terbiasa hujan kan, yang tahu sendirilah kalau di Jakarta itu kalau hujan, kalau sudah mulai musim hujan kan hujannya sampai seperti itu. Nah, itu karena sudah dibiasakan mungkin ya, jadi dia tidak bermasalah, sehingga efeknya yang kami dapat pun dari seplitan ya, entah ke split yang keberapa di tempat kami nggak masalah, karena kami naruhnya di bawah pohon mangga, kena hujan, kena panas ya seperti ini ya. Yang kecil ini pun sudah berbunga, ini yang ketiga, ini yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Jadi layak Dendrobium Gattansandrae itu memang untuk menjadi koleksi, karena tanaman yang kecil masalahnya atau hampir tidak ada masalah. Seperti pada Dendrobium hibiki yang pernah kami bahas di video sebelumnya, asal-usul anggrek hibrida ini bisa kami telusur sedikit lebih jauh. Dendrobium Gattansandrae adalah Dendrobium hibrida hasil persilangan dari Dendrobium hibrida dan Dendrobium spesies. Anggrek Dendrobium ini adalah persilangan dari Dendrobium pulsellum dan Dendrobium illustre. Dendrobium illustre sendiri adalah hasil persilangan dari Dendrobium chrysotoxum dan Dendrobium pulsellum. Baik Dendrobium pulsellum maupun Dendrobium chrysotoxum sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Dipatenkan pada tahun 1919, berarti sudah lebih dari 100 tahun. Yang mematenkan adalah Sir Jeremiah Coleman, seorang pengusaha dari Inggris Raya. Pada tahun 1888, dia membeli Gatton Park di Surrey, yaitu di Inggris Raya bagian selatan. Di Gatton Park ini dia mengumpulkan banyak koleksi anggrek. Salah satunya yang terlengkap dan terbaik di Inggris Raya pada saat itu. Sir Coleman sendiri memiliki antusias yang sangat tinggi terhadap anggrek, terutama dalam menyilangkan anggrek. Pada tahun 1938, dia menerbitkan buku berjudul Hybridization of Orchid: The Experience of an Amateur, atau yang terjemahannya kurang lebih hibridisasi anggrek, pengalaman seorang amatir. Anggrek hibrida hasil karya Sir Coleman sangat banyak. Jumlah pastinya tidak diketahui. Sir Coleman sendiri sejak memiliki Gatton Park di tahun 1888 mematenkan banyak anggrek hibrida dari tahun 1889 hingga 1941.
Sebelum kemudian beliau meninggal di tahun 1942. Anggrek hibrida hasil karya Sir Coleman dapat dengan mudah dikenali dari nama. Anggrek hibrida yang memiliki nama Gatton dapat ditelusur asal-usulnya dari Gatton Park di bawah kepemilikan Sir Coleman, seperti Dendrobium Gatton Sunray, Dendrobium Gatton Monarch, Cymbidium gattonense, dan lain-lain. Tidak banyak info tentang Dendrobium illustre, salah satu indukan dari Dendrobium Gatton Sunray. Dari yang bisa kami telusuri, Dendrobium illustre merupakan Dendrobium hibrida yang dipatenkan oleh Veitch pada tahun 1895. Tetapi 3 botanis dengan nama Veitch dari Inggris Raya sama-sama meninggal sebelum tahun 1895. Dendrobium Gatton Sunray sendiri berukuran sedang sampai besar. Tinggi batang dapat mencapai 60 sampai 90 cm, bahkan bisa lebih, mengikuti Dendrobium pulsellum. Tebal kurang lebih 2 sampai 3 cm, mengikuti Dendrobium chrysotoxum. Batang muda berwarna hijau dengan garis-garis ungu, daun hijau ukuran 16 cm, tumbuh selang-seling kanan kiri. Bunga ukuran sekitar 6 cm, warna dominan kuning lembut dengan warna merah tua di bagian tengah. Bunga mengkilap dengan lidah berbulu dan wangi. Tangkai bunga muncul dari ujung batang dan tumbuh melengkung seperti Dendrobium chrysotoxum. Tanaman cenderung menyukai cahaya sedang sampai tinggi, tapi bukan sinar matahari langsung. Temperatur sedang sampai hangat dan kelembaban sedang. Sebagai anggrek hibrida, Dendrobium Gatton Sunray sebaiknya dihindarkan dari hujan. Namun, tanaman kami bisa bertahan dihujan-hujankan setiap hari. Dari karakteristiknya, Dendrobium Gatton Sunray cocok untuk ditempatkan di teras atau di luar jendela.